Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini nikmat dari Allah Jalla wa Ala, kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kurikulum akidah tauhid uluhiyah, dan kita masih pada buku yang paling mendasar, yaitu kitab Thalathatul Usul. Dan sekarang kita akan masuk pada martabat yang kedua dari 3 martabat Islam. Ya, bahwa Islam ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan Islam, tingkatan yang kedua tingkatan iman, dan tingkatan yang ketiga tingkatan ihsan. Dan masing-masing memiliki rukun. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan rukun ihsan yang 1. Baik, sekarang kita masuk ke jenjang yang ketiga, ya, bukan yang kedua, jenjang yang ketiga. Ya, kita masuk pada jenjang yang ketiga, yaitu al-ihsan. Ya, al-ihsan yaitu memiliki satu rukun, yaitu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sini selanjutnya wa fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihatnya seperti melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat. Fa innahu yarak, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Tapi ini tingkatan ihsan. Ya, jadi dia rukunnya satu, yaitu beribadah kepada Allah seperti melihatnya. Kalau tidak bisa, yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi satu rukun ini dibagi 2 tingkatan. Satu rukun menjadi 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kita beribadah seperti melihat Allah. Tingkatan yang di bawahnya sedikit, yaitu kalau tidak mampu tingkatan yang pertama tadi, bahwa kita yakin Allah melihat kita. Nah, maksudnya tingkatan seorang beribadah seperti dia melihat Allah, ini luar biasa. Ya, karena menunjukkan dia punya ilmu yang diyakini, sehingga sesuatu yang gaib seperti nyata. Dia belum pernah melihat Allah, tapi karena ilmunya tentang Allah, berdasarkan Quran dan hadis, dengan pemahaman yang benar, dan ilmunya teryakini, sampai pada tingkat dia beribadah kepada Allah seperti dia melihat Allah, dengan pandangan hatinya, dengan kuatnya keyakinannya, ya, maka seperti dia melihat Allah Azza wa Jalla. Itu luar biasa. Kalau tidak bisa ke jenjang ini, maka jenjang yang di bawahnya, yaitu yakin Allah melihat kita. Artinya kalau kita yakin bahwa Allah melihat kita, tentunya kita tidak ingin berbuat yang tidak baik, karena Allah lihat kita. Dimanapun kita berada, ada orang, tidak ada orang, ya, dikala bersama ataupun sendiri, karena kita merasa atau kita yakin bahwa Allah melihat kita, sehingga kita tidak berbuat sembarangan. Itulah ihsan. Itulah ihsan.
Jadi kalau orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya karena kuatnya ilmu dan keyakinan, atau di bawahnya tadi yaitu dia yakin Allah melihatnya, maka orang yang seperti ini dia akan menggabungkan antara Islam dan iman. Dia menggabungkan antara al-Islam yang zahir, salat, puasa, syahadatain, salat, puasa, zakat, haji, sesuatu yang zahir, dan iman, sesuatu yang diyakini, yaitu berkaitan dengan hati. Maka dia akan sama bagi orang yang ihsan itu sampai pada tingkat ihsan, maka dia sama antara yang zahir dan yang batin padanya, antara yang dia tampakkan dengan yang dia sembunyikan, antara yang dia katakan dengan yang dia amalkan, antara yang dia ucapkan dengan yang dia yakini, itu sama. Itu orang yang sudah sampai pada jenjang ihsan. Ini merupakan jenjang yang tertinggi dalam Islam. Seorang akan melewati 3 tingkatan: tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Ya. Dan tentunya seorang tidak akan mungkin dia bisa mencapai tingkatan-tingkatan dalam agama ini, baik itu Islam, itu iman, ihsan, tanpa ilmu agama. Maka disyaratkan dengan ilmu dan keyakinan, sehingga dia masuk pada tingkatan-tingkatan agama tersebut. Ya. Kalau Islam dengan 5 rukunnya, kalau iman dengan 6 rukunnya, kalau ihsan dengan 1 rukunnya. Hanya ada 2 tingkatan. Seperti melihat Allah, kalau tidak bisa, yakinlah Allah melihat kita. Iya. Kemudian dalil tentang ihsan, sini Syekh membawakan ayat surah Asy-Syu'ara ayat 217 hingga 220. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina bukan ya, yaitu surah An-Nahl ayat 128. An-Nahl ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Asyahid muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Dan juga Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 217 hingga 220, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu dikala engkau berdiri. Berarti sini melihat, ini tingkatan ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, atau kita yakin Allah melihat kita. Yaitu ini wa alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu dikala engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan naik turunmu ketika sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan firman Allah di surah Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'an wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi. Dan kamu tidak berada pada suatu urusan, dan kamu tidak membaca Al-Quran, dan kamu tidak mengamalkan suatu amalan, kecuali kami menyaksikannya ketika engkau lakukan. Berarti di sini ihsan, yaitu yakin Allah melihat kita. Yakin Allah melihat kita. Ya. Ini kehebatan yang luar biasa ya. Seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla, ya, sesuatu yang gaib itu seperti sudah nyata. Ya, dia seperti dia melihat surga dengan mata kepalanya, dia melihat neraka dengan mata kepalanya. Ya, dia melihat istana-istananya,
Dia melihat bidadari-bidadarinya, kebun-kebunnya, sungai-sungainya, ya, fathom morgananya, panoramanya, keindahannya. Maka tentunya kalau sudah seperti ini, maka dia nggak berselera lagi dengan dunia. Dia jadikan dunia untuk akhirat. Ya, dia jadikan dunia untuk akhirat. Dari hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, pokoknya semua kegiatannya untuk akhirat. Ya, karena sesuatu yang gaib laksana nyata. Ya, dia membangun istananya, dia membangun rumahnya di akhirat selama dia masih hidup. Ya, akan kelihatan dalam kehidupannya. Dia tidak akan sia-siakan waktunya. Bayangkan yang gaib, surga seperti dilihat nyata. Pemandangan yang terindah di surga itu memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Itu akan muncul pengaruhnya. Dia akan gigih. Ya, dia akan rindu. Ya, dia akan tidak ingin kehilangan. Itu hal-hal yang akan muncul ketika seorang sudah seperti dia melihat dengan mata kepala. Iya, seperti melihat dengan mata kepala. Akan muncul semangat. Ya, akan muncul semangat. Dan tentunya semangat yang paling berarti dalam menggapai negeri akhirat yang masih gaib ini adalah menuntut ilmu agama, meyakininya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atasnya sebagaimana telah kita bahas. Jadi itulah ihsan, ya. Itulah al-ihsan. Dan pada ayat tadi, di ayat yang kita bacakan di surah An-Nahl ayat 128, di mana Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Dia bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini kebersamaan yang khusus. Bayangkan Allah yang bersama dengan mereka. Ini menunjukkan kebersamaan yang khusus. Ini menunjukkan bahwasanya ihsan merupakan posisi yang agung dalam agama, sehingga Allah bersama mereka. Ya, bersama mereka. Ya. Kemudian pada ayat tadi, ya, Asy-Syu'ara ayat 217 hingga 220, ya, pada ayat tersebut sisi pendalilannya berkaitan dengan ihsan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Dia melihat hambanya ketika berdiri sholat, bahwa Allah melihat hambanya ketika hamba itu berdiri sholat dan ketika hamba itu sujud. Ya, makanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikan hambanya ketika beribadah. Ya, melihat dan menyaksikan hambanya di semua keadaan. Dan disebutkan dalam ayat ini ketika sholat, ketika berdirinya, ketika sujudnya, iya. Maka ini merupakan posisi atau jenjang dari ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu seperti melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihat engkau.
Kemudian dalil tentang maratib ad-din, dalil dari tentang tingkatan agama dari hadis, itu hadis Jibril. Hadis kisah tentang Jibril yang menyamar sebagai sosok manusia laki-laki yang berpakaian putih, yang rambutnya panjang, yang rapi, bersih, tidak ada tanda-tanda orang yang safar. Ya, padahal dia orang yang gak dikenal, tidak ada seorang sahabat pun yang kenal. Sementara di tengah padang pasir, ya, seandainya dia datang dari jauh, kalau orang gak ada yang kenal, berarti dia orang jauh, orang jauh yang datang. Tapi kalau dilihat tidak ada bekas safar, gak ada keringatan, gak ada rambutnya ya aut-autan, pakaiannya kotor. Ini pakaiannya putih, bersih, rapi, ya, rambutnya lurus, gak ada tanda-tanda bahwa dia orang dari jauh. Kalau dibilang dia orang dekat, pasti para sahabat pada kenal, ya kan? Tapi ini gak ada seorang pun yang kenal. Tiba-tiba datang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya Rasulullah, akhbirni, di antaranya akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nabi jawab. Iya. Maka ini dalil tentang maratib ad-din, tingkatan-tingkatan agama, dan sekaligus tentang rukun dari tingkatan itu. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Iya. Dan di sini menunjukkan akan keutamaan Jibril dan keutamaan menghadiri majelis ilmu, bertanya tentang ilmu, dan juga bagaimana adab seorang guru di hadapan seorang murid di hadapan gurunya. Ya, kemudian dalam hadis terdapat penjelasan tentang Islam bahwa dibangun di atas 5 rukun. Kemudian dalam hadis terdapat penjelasan tentang iman dibangun di atas 6 rukun, dan penjelasan tentang ihsan, ya, terdapat 1 rukun, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Iya. Kemudian juga dalam hadis disebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, beberapa tanda hari kiamat. Kemudian dalam dari hadis disebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seorang diajarkan kalau dia tidak tahu, dia mengucapkan Allahu a'lam. Kemudian apa yang disebutkan dalam agama ini dinamakan sebagai agama, ya, yaitu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Karena di akhir hadis ketika para sahabat tanya siapa tadi, maka Nabi menjawab, tadi itu Jibril datang mengajarkan agama kepada kalian. Itulah agama. Agama itu Islam, iman, ihsan. Iya. Kemudian keutamaan hadis ini dan keutamaan kedudukan hadis ini, karena dia mencakup, ya, pokok agama dan dasar-dasar agama, ya, dan juga secara umum menyebutkan tentang adab dan nasihat. Baik, kita selesai dari tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan. Baik, jadi sekarang kita sudah mengerti apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Jadi Islam berkaitan dengan rukun yang Islam yang 5. Bagaimana dengan syahadatain, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji kalau dia mampu, ya kan? Kemudian berkaitan dengan iman, bagaimana beriman kepada Allah, ya, dia yakin akan adanya Allah, akan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa alam semesta, Allah maha sempurna nama-nama dan sifatnya, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan seterusnya. Kemudian dia masuk tentang ihsan, ya, dia beribadah kepada Allah seperti dia lihat Allah, ya, tingkatan tertinggi. Dia beribadah kepada Allah seperti dia melihatnya.
Ini tadi ya sebenarnya kita ingatkan, karena kuatnya keyakinan, kuatnya ilmu yang diyakini, yang teryakini. Ya, jadi seakan-akan yang gaib itu seperti nyata. Saking kuatnya keimanan, hati yang bercahaya, sehingga yang gaib seperti nyata. Nah, kalau belum bisa seperti itu, maka cukup turun ke tingkatan yang kedua, yaitu yakin bahwa Allah melihat kita. Karena kalau kita yakin Allah melihat kita, nah sembarang kita berbuat, kita akan ikhlas dalam beramal. Ya, sama saja antara dilihat oleh orang ataupun tidak, antara disanjung dengan tidak, antara bersama ataupun sendiri, sama saja, karena dia selalu yakin bahwa Allah melihatnya. Allah melihatnya. Iya. Makanya tentunya ihsan ini dia menggabungkan antara Islam dan iman. Dia menggabungkan antara Islam dan iman, antara amalan jasad dan amalan hati. Karena kalau Islam dia identik dengan jasad, ucapan syahadatain, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian iman identik dengan ya hati, keyakinan, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhirat, takdir. Nah, ihsan menggabungkan keduanya, menggabungkan antara amalan badan, amalan yang fisik dan amalan hati. Ya, bukan hanya gerakan-gerakan badan, tapi juga penjiwaan terhadap ibadah yang dilakukan, terhadap bacaan, terhadap sedekah, dan semua yang dia lakukan. Di situ ada penjiwaan, penghayatan, dengan seperti dia melihat Allah. Kalau belum bisa, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Itulah ihsan. Jadi sekarang kita masuk pada al-aslu tsalits, dasar yang ketiga, yaitu ma'rifatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan bahwa thalathatul usul ini 3 dasar yang dibahas. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatu dinil Islam, dan yang ketiga ma'rifatu an-nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 perkara ini telah kita jelaskan bahwa ini merupakan 3 pertanyaan di alam kubur, dan kita tidak akan bisa menjawab tanpa mengilmui, meyakini dan mengamalkannya. Bukan karena hafalan, tapi apa yang kita ilmui, kemudian kita yakini, kemudian kita amalkan. Dan telah kita jelaskan bahwa tanda orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, kalau dia meninggalkan syirik dan menegakkan tauhid, itu tanda orang yang kenal Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah dan dia meninggalkan syirik. Tanda orang yang mengenal Allah, kalau dia beribadah itu ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena dunia, bukan karena maksud-maksud manusia, maksud-maksud dunia. Motivasi dia beribadah karena Allah Azza wa Jalla, karena mengharapkan negeri akhirat, karena mengharapkan pahala. Ya, tanda orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, tanda orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, senantiasa dia ikhlas dan senantiasa dia beribadah hanya kepadanya. Dia meninggalkan syirik, dia meninggalkan khurafat, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu tanda bahwa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih gantung ini, pasang ini, ya, masih percaya hari baik, pamali-pamali, ini berarti dia belum kenal Allah. Apalagi masih datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, datang ke dukun, orang pintar, paranormal, ya, ini berarti dia belum kenal Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sudah kenal Allah Azza wa Jalla, dia kan tinggalkan para dukun, dia tinggalkan itu para tidak normal, dia kan tinggalkan, dia kenal Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tinggalkan khurafat, syirik-syirik, ya, dia akan gemar dengan tauhid, pelajaran tauhid. Iya, kalau dia kenal Allah Azza wa Jalla. Iya, kalau dia kenal Allah Azza wa Jalla, dia akan
melakukan sesuatu karena Allah. Dia memberi tidak, dia belajar tidak, itu motivasinya karena Allah. Dia senang dengan yang Allah senangi, dan dia benci dengan yang Allah benci. Ini pertanda seorang itu kenal Allah. Iya, dan telah kita bahas tentang ma'rifatullah azza wa jalla, yaitu dengan melihat ciptaannya dan melihat syariatnya. Dengan melihat syariatnya, orang ketika melihat ciptaan Allah atau melihat syariatnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi, mempelajari nama-nama dan sifatnya, Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang mulia, maka dia akan kenal Allah. Maka siapa yang telah mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya, maka pasti dia akan cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak ada yang dia pelajari kecuali kesempurnaan. Dia tidak ketemukan kecuali kesempurnaan tanpa cacat sama sekali. Belajar tentang kasih sayangnya, dialah yang paling sayang. Belajar tentang rezekinya, dia yang paling memberi rezeki. Belajar tentang perhatian, dia yang paling perhatian, yang paling inayah, dan seterusnya. Dia jelas seorang ketika dia belajar tentang Allah Azza wa Jalla, maka pasti dia akan cinta kepada Allah, tidak mungkin tidak. Iya. Kemudian yang kedua, mengenal agama Islam dengan 3 tingkatannya: Islam, iman, ihsan. Masing-masing ada rukunnya. Rukun Islam yang 5, rukun Islam rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 1. Berarti kalau dia kenal Islam, maka pasti dia sholat, pasti dia puasa Ramadan, pasti dia bayar zakat, pasti dia haji kalau dia mampu, dan terlebih pasti dia bertauhid, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, dan menegakkan sunnah. Kalau dia kenal Islam, dia akan beriman dengan rukun iman yang 6. Ya, dia akan beribadah kepada Allah seperti dia melihatnya, karena kuatnya keimanan dan keyakinan, kuatnya ilmu dan keyakinan, seperti dia melihat Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang gaib yang belum dia lihat, hanya dia baca dari Quran dan hadits tentang surga, tentang neraka, tentang istananya, tentang keindahannya, tentang buah-buahannya, tentang bidadarinya, tentang, seperti dia lihat dengan mata kepala. Kira-kira masih tertarik dengan dunia? Kira-kira nggak rindu dengan suasana yang seperti itu? Tidak ada banting tulang, tidak ada peras keringat, tidak ada stres, tidak ada mati, tidak ada sakit, nggak ada pantangan, pokoknya tinggal bersenang-senang. Nggak rindu dengan seperti itu? Kira-kira kalau yang seperti ini kita lihat kita lihat dengan mata kepala, kira-kira nggak tertarik? Maka tentunya akan terlihat pengaruhnya. Kita akan semangat dalam beribadah, semangat dengan apa-apa yang bernilai pahala, semangat dengan apa yang membawa kepada surga Allah Azza wa Jalla, dan takut dari apa yang membuat kita terhalangi dari surga. Iya. Kemudian ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kenal Nabi, ya, kesimpulannya orang yang kenal Nabi pasti dia ikut Nabi. Kalau dia tahu betul ini Nabi, ini Rasul, pasti dia ikut Nabi. Dia tidak akan berani beribadah dengan menyelisihi Nabi. Dia akan periksa syariat, terlebih akidahnya. Baik itu akidahnya maupun syariatnya, dia tidak akan berani menyelisihi Nabi, karena dia tahu. Dia tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi kalau orang yang mengakui kenal Nabi, baru kerjanya bikin bid'ah, kerjanya menyelisihi Nabi, kerjanya malas belajar, mencukupkan diri dengan apa yang ada dari warisan nenek moyang, tradisi, turun-temurun, baru bilang kenal Nabi, ini dusta. Iya. Tapi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengenal namanya, mengenal nisbatnya, umurnya, kenabian dan kerasulannya, negerinya, tempat berhijrahnya, mengenal dakwanya, dia diutus dengan apa, kemudian mengenal apa-apa yang diwajibkan.
mengenal apa-apa yang diwajibkan mengenal apa-apa yang diwajibkan kepadanya dan mengenal akan tetapnya agamanya hingga hari kiamat dan mengenal keumuman kerasulan beliau, ya, mengenal akan wajibnya mengikuti beliau, mengenal tentang wafatnya beliau, ya. Ini secara garis besar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tentunya ada pembahasan tersendiri di dalam ilmu atau dalam bidang ilmu agama, namanya ilmu tentang sirah, sejarah. Jadi ada sejarah kelahiran Nabi, ada sejarah tentang nggak ada sejarah Maulid Nabi, nggak ada ya. Kalau sejarah Maulid Nabi nggak ada. Itu Maulid Nabi datang dari orang-orang Syiah, Fatimiyah, ya, Syiah Ubaidiyun, ya. Dan dikenal dari Nabi SAW. Maksudnya sejarah tentang kelahirannya, tentang dia di Mekah, kemudian dia menikah dengan Khadijah, bagaimana riwayat, ya, riwayat hidup beliau, sejarah kehidupan beliau. Ini ditulis oleh para ulama tentang buku-buku. Seperti misalnya buku yang paling mendasar tentang biografi manusia terbaik, yaitu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, 100 bait syair tentang biografi manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu disebutkan dalam 100 bait syair ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semenjak lahir sampai meninggal 63 tahun itu dirangkum dalam 100 bait syair. Ini bahasa yang sangat indah. Hanya tentunya itu masuk pada bidang tersendiri. Kita sekarang di bidang akidah. Jadi maksudnya disebutkan tentang mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai pada keyakinan bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang di tengah kaum muslimin masih banyak yang beribadah tapi menyelisihi Nabi. Cara wudunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, cara sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, cara umrohnya, cara hajinya, bahkan akidahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan tauhid, dia bikin syirik, ya kan? Nabi mengajarkan sunnah, dia kerjanya bikin bidah. Ya, berarti ini dia belum mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sebutkan di sini beberapa sedikit dari apa yang berkaitan dengan Nabi tentang kunyahnya, kunyahnya Abul Qasim, kemudian tentang umurnya yaitu 63 tahun, ya, dia diutus di umur 40 tahun, maksudnya diangkat sebagai Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ya. Kemudian beliau diangkat sebagai Nabi dengan surah Iqra dan diangkat sebagai Rasul dengan surah Al-Muddathir. Kemudian beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mendakwakan tauhid. Ini dakwah beliau, ya, dakwah tauhid, ya, dakwah tauhid selama 10 tahun di Mekah, ya, dan di Madinah diteruskan dengan dakwah tauhid dan ditambah dengan syariat Islam. Maksudnya selama di Mekah 13 tahun tidak ada syariat Islam yang turun. Yang ada hanya akidah, tauhid, la ilaha illallah, tinggalkan syirik. Ini selama di Mekah 13 tahun. Tidak ada syariat hijab, tidak ada syariat azan, tidak ada syariat qoma, tidak ada syariat ketika di Mekah. Yang ada hanya tauhid, yang ada hanya dakwah tauhid,
yang ada hanya memperingatkan tentang syirik. Ya, nanti di akhir-akhir di Mekah sekitar tahun ke-11 baru ada satu syariat yang turun, yaitu sholat. Makanya dikenal dengan Isra Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu di tahun ke-11. Itu pun tidak ada yang 4 rakaat, yang ada hanya 2 rakaat. Makanya sholat ketika safar itu 2 rakaat, karena asalnya sholat 2 rakaat. Tidak ada yang 4 rakaat, hanya maghrib yang 3 rakaat, yang lainnya 2 rakaat semua. Itu pun tidak ada adhannya, tidak ada qomatnya, karena syariat adhan, syariat qomat, dan yang 4 rakaat itu semua nanti di Madinah. Nah, ini sekaligus menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid ini yang paling penting. Ya, karena bayangkan semua syariat Islam di Madinah. Padahal di Mekah 13 tahun, di Madinah hanya 10 tahun. Tapi ternyata semua syariat Islam itu di Madinah turunnya. Di Mekah tauhid. Ya, itu pun di Madinah tetap tauhid. Adapun syariat itu sekedar, bukan sekedar, tapi dia merupakan penyempurna dari tauhid. Iya. Baik. Kemudian mengenal tentang wajibnya mentaati beliau, ya, wajibnya mentaati Nabi SAW. Ya, kemudian mengenal tentang kesempurnaan agamanya, bahwa agamanya telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, kemudian mengenal tentang wafatnya. Ya, innaka mayyit wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau mati dan mereka pun akan mati. Ya, bahwa beliau meninggal di umur 63 tahun. Ya, di umur 63 tahun. Kemudian di akhir pembahasan berbicara tentang karena berbicara tentang kematian Nabi, maka di akhir pembahasan ditutup dengan al-ba'ats ba'dal maut, itu kebangkitan setelah mati. Ada pembahasan tentang kebangkitan. Di situ ada diingatkan tentang alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Karena semenjak kita mati sudah mulai. Jadi semenjak kita mati itulah negeri akhirat. Jadi yang memisahkan kita dengan negeri akhirat karena kita belum mati. Dan ingat, kita sekarang sudah antri. Kita sekarang sudah antri, tinggal menunggu giliran. Ya, tinggal menunggu giliran. Nomor antrian sudah ada. Ya, nomor antrian sudah ada, masih dirahasiakan. Tinggal tunggu saja. Ya, artinya seorang masuk ke negeri akhirat ketika dia mati, masuk di negeri akhirat. Karena di alam kubur sudah masuk negeri akhirat. Sudah ada nikmat kubur dan sudah ada siksa kubur. Kalau dia mendapatkan nikmat di kubur, maka itu alamat dia mendapatkan surga. Tapi kalau dia mendapatkan siksa kubur, itu alamat dia mendapatkan siksa neraka. Jadi dunia yang singkat ini mengingatkan kita akan sangat disayangkan. Gara-gara dunia yang penuh dengan kesusahan yang singkat ini, kita akan kehilangan kenikmatan yang kekal abadi. Itu dimulai semenjak kita mati. Dimulai semenjak kita mati hingga seterusnya. Kalau kita orang yang baik, kita akan bahagia selamanya. Tapi kalau kita orang yang berdosa, kita akan sengsara selamanya. Iya. Tadi disebutkan tentang kebangkitan berkaitan dengan yaitu alam kubur, ya. Kemudian berkaitan dengan pembalasan amalan, ya, berkaitan dengan pembahasan amalan. Ya, kemudian diingatkan tentang di akhir pembahasan diingatkan tentang muhimmatur rusul atau muhimmatur rusul, yaitu prioritas, ya, prioritas para rasul itu dakwah tauhid. Semuanya, bukan cuma Nabi Muhammad, semua Rasul Allah Azza wa Jalla dari Nabi Nuh hingga Nabi kita Muhammad, semua mereka perhatian dengan tauhid. Kemudian dijelaskan tentang makna tauhid, dan itu ketuanya ada 5, yaitu iblis. Kemudian siapa yang disembah dan dia ridha.
kemudian siapa yang mengajak untuk menyembah kepada dirinya, kemudian yang keempat siapa yang mengaku tahu perkara gaib, dan yang kelima siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tauhid. Ini semuanya tauhid. Ya. Ini akhir dari pembahasan kita dari kitab ini. Jadi kesimpulannya, sebagaimana sering kita ingatkan, demikian cara belajar. Artinya seorang dia fokus dengan matan, ya, dia fokus dengan matan, dan dia fokus dengan kurikulum pada setiap bidang. Sebagaimana saya ingatkan, di sekarang kita hidup di masa semua bidang ilmu agama sudah ada kurikulumnya. Mau belajar tauhid uluhiyah sudah ada kurikulumnya, seperti kitab Salatatul Usul, ya, kemudian kitab misalnya Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat, diselesaikan, dia pelajari matannya, dia pahami matannya, ya, kemudian dia amalkan, dia ajarkan, dia bersabar di atasnya hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian cara belajar pada bidang ilmu yang lain seperti itu. Ya, dia tahu kitab apa saja, kemudian yang dia pahami itu matannya, ya, bukan syarahnya, matannya, ya. Kemudian dia yakini, dia amalkan, dia dakwakan, dan dia bersabar. Maksudnya dia ajarkan dan dia bersabar hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai secara ringkas dari membaca buku yang pertama berkaitan dengan kurikulum di bidang akidah, tauhid, uluhiyah. Berarti sisa 4 buku lagi, ya. Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kitab Tauhid, dan Kasyfus Syubhat. Ya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.